Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun fi zikri alamatis saati. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah Majelis Ta'lim dan Muzakarah Mushola Al-Hidayah, mobil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Al-Hidayah Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi beserta jajarannya, jamaah yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap jamaah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Materi kita pada malam hari ini sesuai dengan judulnya, babun fi zikri alamatis saati. Ya, jadi kata pengarang kitab, ya babun ini satu bab fi zikri alamatis saah, menerangkan tentang menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bakalan terjadi. Yakin gak Pak? Yakin. Karena ini termasuk rukun iman. Ya kalau kita kagak yakin, ya iman kita bisa rusak. Ya, jadi di antara rukun iman itu al-imanu biyaumil akhir. Kita harus percaya hari kiamat, hari akhir. Cuma waktunya gak ada yang tahu. Kapan? Tanggal berapa? Tahun berapa? Itu nggak ada yang tahu. Ya, bahkan malaikat Jibril pernah nanya kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Ya, jadi yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam hadis ada tuh dijelaskan hari kiamat itu akan datang pada hari Jumat. Cuma itu doang tuh keterangannya. Datangnya hari Jumat. Jadi kalau ditanya hari Jumat bakalan terjadi kiamat, iya benar. Jadi nanti kiamat terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Nah ini jadi masalah. Ya, kita nggak tahu Jumat kapan. Yang jelas hari Jumat, Bapak Saudara. Namun tanda-tandanya ada. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat ada. Nah ini yang akan kita sebutkan. Ya, dan ini tanda hari kiamat yang memang ya bukan tanda-tanda yang udah biasa disebutkan dalam hadis ya arba'in. Ya, itu kan ada tanda-tandanya. Malaikat Jibril nanya, tanda-tandanya apa? Nah, itu Nabi Muhammad jawab tanda-tandanya. Namun bukan yang itu nih. Ini tambahan lagi ilmu yang lain. Jadi samping yang dijelaskan dalam kitab hadis arba'in, ya itu nanti ada lagi tanda-tanda yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta takuna qablaha asru alamatin. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sebelumnya itu akan datang 10 tanda-tandanya. Wa dzakara minha, namun musannif hanya menyebutkan minha sebagian daripada 10. Jadi yang disebutkan di sini hanya 5. Yang 10 itu disebutkan di dalam ya hadis-hadis yang lainnya.
Ya, jadi yang 5 disebutkan di sini, yang 5-nya lagi ya di hadis-hadis yang lain. Seperti dalam hadis arba'in itu disebutkan juga. Nah, ini yang tidak disebutkan dalam hadis arba'in sama Nabi Muhammad disebutkan di sini. Itu ada 5 tanda. Kalau belum datang yang 5 ini tidak akan terjadi hari kiamat. Nah, kalau udah 5 ini datang, baru dah hari kiamat akan datang. Wa dzakara minha qiyamal mahdi. Ia sebutkan dari tanda-tanda itu akan datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi udah datang belum? Belum. Ya. Jadi belum tuh. Kiamat belum bakalan terjadi karena yang pertama belum nih, akan datang Imam Mahdi nanti. Yang kedua, wa khurujad dajjal, akan keluar yang namanya Dajjal. Sekarang udah ada Dajjal belum? Belum. Jadi belum ya akan terjadi hari kiamat. Ya, karena nih akan terjadi hari kiamat kalau udah ada Dajjal. Itu Dajjal nanti diceritakan Bapak Saudara, dia akan datang ya itu ke seluruh ya pelosok dunia ini. Satu persatu akan didatangi nama Dajjal. Kecuali nanti ada 2 tempat yang tidak bisa masuk Dajjal, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Jadi setiap Dajjal mau masuk nggak bisa ditutup sama malaikat. Ya, jadi ditutup sama malaikat nggak bisa. Kota Mekah, kota Madinah itu insya Allah aman daripada Dajjal. Tapi kalau daerah-daerah yang lain, ya termasuk Indonesia, ya itu tidak ada yang namanya lepas dari masuknya Dajjal. Jadi nanti akan datang tuh Dajjal. Wa nuzula Isa bin Maryam alaihissalam. Yang ketiga, turun Nabi Allah Isa putra Maryam alaihissalam. Nah, ini juga belum. Jadi nanti akan turun Nabi Isa. Sebab Nabi Isa itu masih hidup Bapak Saudara. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tetapi yang dibunuh, akan tetapi yang disalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi kalau selama ini dibilang Nabi Isa dibunuh, tewas, disalib, salah menurut konsep kita agama Islam. Jadi menurut konsep agama Islam, Isa itu tidak dibunuh, Isa itu tidak disalib. Yang disalib, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan Nabi Isa. Ada murid Nabi Isa yang durhaka. Dia mengejar Nabi Isa paling dulu. Dia yang akan membunuhnya. Ternyata Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke atas langit. Dalam satu kitab tuh katanya seperti ada awan gitu. Awan datang nyamber Nabi Isa. Terus diputar naik ke atas. Begitu dalam satu kitab. Dan ya Nabi Isa lihat ada ibunda Maryam yang sedang manggil-manggil putranya. Ya, jadi naik. Diselamatkan terus sampai sekarang masih ada di atas langit. Nabi Isa. Seperti itu. Nah, murid yang durhaka ini yang paling depan ngejar Nabi Isa, itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Rupanya persis sama dengan Nabi Isa. Bahkan suaranya sautuhu ka sauti Isa. Suaranya persis seperti suara Nabi Isa alaihissalam. Sehingga yang lain-lain yang belakangan ngejar-ngejar disangkanya ya itu Nabi Isa aja. Karena suaranya persis Nabi Isa, bentuk rupanya seperti Isa, itu yang dibunuh, itu yang disalib. Yang Allah selamatkan ya Nabi Allah Isa. Kemana? Ke atas langit. Makanya sampai sekarang Nabi Isa masih ada di atas langit. Dan nanti dia akan turun. Nih, nuzulu Isa. Nanti Nabi Allah Isa akan turun. Ya, di akhir zaman. Jadi kiamat tidak akan terjadi sebelum Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa turun lama, cukup lama. Nah, begitu.
menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan syariat baru, tidak. Syariat tetap, karena syariat Nabi Muhammad syariat yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Syariat yang terakhir syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Nabi Isa turun itu membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apalagi wa fatha Ya'juj wa Ma'juj, dan akan terbuka Ya'juj dan Ma'juj akan datang. Saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih ya dalam tahanan gitu. Ama Imam Zulkarnain itu dari zamannya dulu dia ya ditaruh di dalam satu tempat karena nggak bisa dibunuh semuanya, karena Ya'juj dan Ma'juj itu ya begitu banyak tersebar. Itu waktu melawan tentara Zulkarnain, diceritakan di dalam suratul Kahfi, itu mereka nggak mati semuanya. Ya'juj Ma'juj nggak mati semuanya. Akhirnya ditaruh dalam satu benteng, ada semacam tembok besar, dan itu ya benteng temboknya begitu kuat. Tapi nanti di akhir zaman sebelum kiamat datang, itu temboknya akan hancur. Ya, temboknya akan hancur, Ya'juj Ma'juj akan nyerbu semuanya ke dunia ini. Dan begitu banyaknya. Ya, enggak sedikit yang namanya Ya'juj Ma'juj. Masya Allah. Dan itu nanti akan apa? Membunuh manusia. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj itu perusak. Ketika datang ketemu manusia, bunuh. Ketemu datang manusia, bunuh. Nah, begitu. Sementara manusia enggak mampu untuk yaitu membunuhnya. Nanti ya dia akan ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui yaitu ya, doanya Nabiul Isa alaihissalam. Ya, begitu. Mati semuanya. Itu ya mati semuanya, bangkainya itu di mana-mana. Ya, itu pun nggak bisa diselesaikan oleh manusia. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi. Akhirnya ya dikirimkan binatang sama Allah dari atas langit. Ya, setiap binatang yang turun kemudian memakan ya bangkainya Ya'juj Ma'juj, sehingga akhirnya habis satu persatu. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan terjadi itu yang namanya Ya'juj Ma'juj datang. Sekarang masih dalam tembok besar, dia terhalang oleh tembok besar, dan itu tidak bisa. Ya, dari zamannya ya Zulkarnain. Ya, udah berapa abad itu lama. Tapi suatu saat nanti tembok itu akan hancur. Ya, dia akan menyerbu dunia. Ya, semuanya akan kedatangan Ya'juj dan Ma'juj. Ngeri, Pak. Ya, di akhir-akhir nanti begitu. Tapi setelah Ya'juj Ma'juj nggak ada, manusia itu damai semuanya. Ya, seperti itu. Orang baik semuanya. Nah, itu. Nah, yang terakhir nih, watulu asyamsi min maghribiha. Salah satu tanda hari kiamat lagi, matahari akan terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Biasanya matahari terbit dari sebelah timur. Besok kita lihat terbit dari sebelah timur. Ya, besoknya lagi dari timur terus. Nah, suatu saat nanti Allah bedain tuh. Ya, matahari akan terbit dari sebelah barat. Itu sebagai tanda, oh, sebentar lagi hari kiamat. Itu baru tanda, belum kiamat, belum, baru tanda. Begitu. Setelah itu ada kehidupan lagi. Ya, jadi ketika matahari terbit dari sebelah barat, ya, itu bukan berarti langsung kiamat, enggak. Ada kehidupan. Dijelaskan oleh Nabi saat itu, orang kalau mau bertobat tidak akan diterima lagi. Tobat tidak akan diterima saat dua kejadian. Pertama, ketika ruh sudah ada di tenggorokan. Jadi ketika ruh sudah ada di tenggorokan, kenapa tobat tidak diterima lagi sama Allah? Karena saat itu manusia udah dikasih tahu tempatnya. Wa antum hina izin tanzurun,
Dan kamu ketika ruh sudah ada di tenggorokan, kamu bisa melihat tempat kamu. Makanya Bapak, Saudara, itu dicerahkan di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, ya, terkait tentang bagaimana ruh manusia itu dicabutnya dari ya kaki kita, di bawah terus sampai dengkul, sampai perut, terus sampai dada, sampai tenggorokan. Nah, pada saat sampai tenggorokan itulah ya manusia akan melihat tempatnya. Kalau orang baik, tempatnya surga. Ya, itu surga. Kalau orang yang durhaka, nggak pernah taat sama Allah, maksiat mulu yang dilakukan, itu neraka tempatnya. Nah, saat itu orang sadar semuanya, pengen tobat, tapi tobat di situ udah nggak diterima. Ya, tutup udah. Allah tidak akan terima lagi. Termasuk Fir'aun pada saat ruhnya udah ditenggorokan, udah dikasih lihat tempatnya. Saat itu Fir'aun ingin bertobat, ngakui sebagai Tuhan itu adalah Allah. Nabi Musa itu dikatakan sebagai utusan Allah, tapi udah terlambat. Ya, jadi pada saat tenggelam di Laut Merah itu, ruhnya pas ada tenggorokan, nah itu dia mau mengakui. Tapi malaikat Jibril nggak terima. Ya, kemudian dimasukkan yaitu lumpur laut ke dalam mulutnya, dan itu yang membuat Fir'aun tenggelam di dalam lautan walaupun beberapa hari, tapi tetap utuh jasadnya, tidak hancur jasadnya. Nah, itu untuk apa? Sebagai ibrah, sebagai satu bentuk pelajaran buat umat-umat yang setelahnya. Nih, manusia yang angkuh, yang sombong, yang ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuh, padahal Fir'aun manusia, tapi ngaku jadi Tuhan. Tuh, begitu. Ya, jadi yang pertama ketika roh ada tenggorokan. Yang kedua, taubat tidak akan diterima saat matahari udah terbit dari sebelah barat. Walaupun besok belum kiamat, Bapak Saudara. Besok masih ada kehidupan lagi, tapi orang taubat saat itu sudah tidak diterima. Walaupun mengeluarkan yang namanya air darah, bukan air mata, ya, tapi mengeluarkan darah. Ya, darah pun yang dikeluarkan saat dia menangis itu dosanya sudah tidak diterima lagi. Taubatnya sudah tidak diterima lagi. Nah, seperti itu. Ya, makanya saat ini dua-duanya belum datang. Makanya kita taubat diterima sama Allah. Sebesar apapun kita banyak dosa, kalau kita mau taubat, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau sudah nanti matahari terbit dari sebelah barat, itu sudah tidak akan diterima lagi taubat manusia, dan itu tanda mau datang hari kiamat. Amal Mahdiyu, adapun Imam Mahdi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau lam yabqa minad dunya illa yaumun wahidun, kalau seandainya tidak tersisa dari dunia kecuali satu hari, la tawalallahu dzalikal yauma, maka Allah akan panjangkan hari itu. Hatta yab'atsa fihi rajulan, sehingga Allah bangkitkan, Allah utus di hari itu rajulan, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari ya ahli baitku, ismuhu ismi, namanya namaku, wasmu abihi ismu abi, nama ayahnya adalah nama ayahku, fayamlaul ardo sikoto, maka ya yamlaul ardo, Allah penuhi bumi itu dengan kisto, keadilan, wa adla, sama kisto sama adla, adil. Jadi Allah penuhi di bumi itu dengan keadilan, dengan datangnya Imam Mahdi, kama muliat jauran wa zulman, sebagaimana bumi itu dipenuhi saat ini oleh perbuatan dosa dan kezoliman. Jadi saat-saat ini ya banyak orang yang zolim di dunia, ya kezoliman begitu banyak. Tapi nanti ketika Imam Mahdi datang, insya Allah dunia penuh dengan kedamaian, keadilan. Nah itu. Jadi kalau Imam Mahdi udah datang, udah tanda-tanda hari kiamat mau dekat.
Wa amman dajjalu, adapun dajjal, qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa baina adam ila qiyamis saati fitnatun a'zamu minad dajjal. Tidak ada di antara kehidupan Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat satu fitnah yang lebih besar kebanding daripada dajjal. Jadi fitnah yang paling besar dari mulai Nabi Adam sampai saat ini sampai hari kiamat apa? Ya dajjal. Makanya kita selalu minta perlindungan. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika minan nari wa min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kalau kita lagi tasawuf kan begitu ya baca. Bismillahirrahmanirrahim itu habis baca ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus salat Ibrahimiyah kama shallaita sampai fil alamina innaka hamidum majid, terus kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa itu dibaca. Bahkan di dalam kitab Muhazzab Imam Nawawi menjelaskan kalau kita baca tasawuf akhir kita nggak baca itu doa hukumnya makruh. Jadi Bapak baca terus tuh kalau tasawuf akhir. Ada beberapa yang kita minta perlindungan. Pertama kita minta perlindungan dari azab api neraka. Yang kedua kita minta perlindungan dari apa? Dari azab kubur. Yang ketiga kita minta perlindungan dari fitnatil mahya wal mamat, pada saat kita waktu kita hidup maupun waktu kita mati. Wa min fitnatil masih dajjal, dan daripada fitnah masih dajjal. Tuh, jadi nggak ada lagi fitnah yang lebih besar dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali fitnah itu adalah fitnah dajjal. Bahaya tuh dajjal itu. Ya, makanya diantara ya kita supaya diselamatkan daripada fitnah dajjal, malam Jumat baca suratul Kahfi. Salah satu caranya malam Jumat kita baca suratul Kahfi itu supaya kita terhindar daripada fitnah Masihid Dajjal. Di dalam sholat setiap habis kita baca surat Ibrahimiyah, jangan kita lupain tuh minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya perlindungan dari fitnah Masihid Dajjal. Wa innahu sayakhruju fikum, dan sesungguhnya akan keluar ya dajjal itu fikum pada kamu. Wa innahu a'warul aini, dan cirinya dajjal itu matanya picak. A'warul ain, jadi matanya sebelah doang, yang satu picak. Nah itu ditandain begitu. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya kafirun, kafir. Jadi antara dua matanya ini berarti keningnya, jabhanya, tulisannya kafir. Ya'rifuhu man yaqra wa man la yaqra, itu bisa dikenali baik oleh orang yang bisa membaca maupun oleh orang yang tidak bisa membaca. Ya, jadi tanda itu bisa dikenalin ya, baik oleh orang yang bisa membaca maupun orang yang tidak bisa membaca. Wa mahma khafiya alaikum min sya'nihi, dan tatkala samar atas kamu daripada kondisinya, fala yakhfa alaikum, maka tidak samar atas kamu. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu, laisa bi'awara, bukanlah picak. Pokoknya ketahui orang-orang yang yakin, yang imannya mantap, ketika Dajjal ngaku sebagai Tuhan, berarti kita tidak mau mengakuinya. Kenapa? Sebab tidak tersembunyi lah ya bahwa Tuhan kamu, Tuhan kita itu laisa bi'awar. Ya, jadi Tuhan itu tidak picak. Nah, dia ngaku sebagai Tuhan. Wa inna ma'ahu jannatan wa naron, dan sesungguhnya bersamanya itu ya ada yang namanya surga dan ada namanya neraka. Fa'ammal ladzi yaran nasu annahu narun, maka adapun orang yang manusia itu melihat ya bahwasanya itu ada nar, ada neraka.
Sebenarnya pamaun azbun barid, sebenarnya itu air yang tawar, yang adem. Nampak kelihatan oleh manusia itu neraka Bapak Saudara, sehingga jarang yang pada milih. Padahal itu adalah air tawar yang adem, yang sejuk. Mestinya itu yang kita minta, yang kita ambil. Tapi kelihatan nampak oleh manusia, ya itu adalah nar. Nah sekarang yang nampaknya yang lain lagi. Wa amalazi yaran nasu, adapun yang manusia lihat annahu jannatun, bahwasanya itu sorga, panarun, sebenarnya itu adalah api tahriku yang membakar. Nah satu sisi di bawah sorga, padahal sorga itu sebenarnya neraka yang membakar. Di satu sisi dia membawa ya neraka, padahal neraka itulah sebenarnya air tawar yang sejuk, yang mestinya itu yang kita ambil. Jangan salah, itu adalah tipu daya Dajjal. Ya, jadi disangkanya sorga, padahal itu neraka. Disangkanya neraka, padahal itu sorga. Fa'innahu ma'u azbin barid. Ya, seperti wa ammal ladzi yaran nasu anau jannatun panarun. Ini adapun orang yang melihat tuh, adapun manusia yang melihat annahu, bahwasanya ya dia itu jannatun sorga, panarun sebenarnya itu neraka, tahriku yang dapat membakar. Faman adrakahu minkum falyaqbil ladzi yara annahu narun, maka siapa yang menemukannya dari kamu, maka hendaklah dia letakkan di dalam yang ia lihat bahwasanya itu ada neraka. Fa innahu ma'u azbin, sesungguhnya neraka itu sebenarnya pas banget dilihat, ternyata isinya itu air tawar barid yang dingin, ya berarti sejuk enak. Wa innahu la yadau qaryatan, dan sesungguhnya dia tidak bisa meninggalkan kampung illa dakhala, kecuali dia akan masuk ke dalam kampung tadi. Ghaira Makkah wal Madinah, kecuali kota Makkah dan Madinah. Jadi Dajjal tidak bisa masuk ke kota Makkah dan Madinah. Sementara kalau kampung-kampung yang lain itu bisa dimasuki oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Fa'innahuma, maka sesungguhnya Makkah dan Madinah muharramatani alaihi, diharamkan Dajjal atasnya. Kullama aroda ayadahula wahidatan minhuma istaqbalahu malakun biyadi saifun. Jadi setiap kali Dajjal mau masuk ke kota Mekah atau Madinah, ya maka dia akan disambut oleh malaikat. Biyadi saifun, di tangan malaikat itu ada pedang. Begitu Pak. Jadi ini Dajjal nih Pak, kalau mau masuk ke Madinah, wah dijagain sama malaikat. Mau masuk Mekah sama juga, ya dihadang oleh malaikat. Dan malaikat itu di tangannya ada saif, ada pedangnya, sehingga ditolak, akhirnya nggak masuk Mekah dan Madinah. Kalau yang lain-lain masuk Pak, ke negara manapun masuk, kecuali itu tadi dua tempat. Ya, pertama yang namanya Mekah, yang kedua namanya Madinah. Kenapa? Karena setiap Dajjal datang ke situ maka dihadang oleh malaikat. Malaikat menghadangi dengan pakai apa? Pakai pedang, saif. Faraddahu anhuma, lalu malaikat itu menghadang keduanya. Jadi nggak bisa. Payah ruju ilaihi rajulun min ahli Madinah, maka keluar ya seorang laki dari ahli Madinah, wa huwa yauma idzin, dan dia saat itu min khairin nas, termasuk manusia yang paling bagus. Fayaqul lahu Dajjal, maka Dajjal berkata, "Atu'minu bi? Apakah kamu percaya kepada saya?" Gitu Dajjal nanya tuh Pak, "Apakah kamu percaya kepada saya?" Fayaqulu la, maka dibilang tidak. Tuh, jadi ini orang dari ahli Madinah yang saat itu dia termasuk manusia yang terbaik, imannya kuat. Didatangi nama Dajjal, ya kamu percaya dengan saya, kamu beriman dengan saya? Maka dibilang tidak. Oh, begitu, saya kagak beriman kepada engkau, saya tidak percaya kepada engkau. Bang akan tetapi asyhadu, ya saya bersaksi annaka, bahwasanya engkau ad-Dajjal. Begitu doang.
Tapi saya mengakui bahwa kamu itu ada Dajjal. Kamu bukan Tuhan. Ya, salah kalau saya mengakui kamu sebagai Tuhan. Walaupun ujiannya banyak. Tapi orang ini mantap kuat. Sehingga dibilang, asyhadu annaka Dajjal. Saya bersaksi bahwasanya kamu itu Dajjal. Alladzi hadatsana anka Rasulullah, yang telah diceritakan kepada kami terkait tentang kamu. Siapa yang menceritakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqtuluhu Dajjal, maka dibunuhlah tu Dajjal. Summa yuhyihillahu, kemudian Allah hidupkan kembali. Fayaqulu lahu, maka berkata Allah kepadanya, ya, maka berkata siapa Dajjal kepadanya? Fayaqulu lahu Dajjal, maka berkata siapa Dajjal lahu kepadanya? Atashhadu, apakah engkau telah bersaksi anni rabbuka, bahwasanya aku ini Tuhan kamu? Saya ini Tuhan kamu. Kamu udah bersaksi enggak? Nah, seperti itu. Anni rabbuka. Fayaqul la, lalu dijawab tidak. Asyhadu annaka Dajjal. Begitu. Jadi orang yang kuat imannya begitu. Jadi nanti ketika Dajjal datang, kamu ya tahu enggak, ini saya Tuhan kamu. Atashhadu anni rabbuka, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini Tuhan kamu? Kata Dajjal begitu, Pak. Ya. Nah, itu kalau yang imannya enggak kuat, iya aja. Tapi kalau imannya kuat, dibilang la, tidak. Asyhadu annaka Dajjal, saya bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal. Tuh, jadi kamu itu bukan Tuhan, kamu itu Dajjal. Fayahummu ayatulahu maratan ukhra, maka ada orang yang punya keinginan untuk membunuhnya satu kali lagi. Walayhi sallatu alaihi, maka tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan kekuatan. Nah, seperti itu. Cukup saya kira. Nanti baru wa amma Isa. Nanti bagaimana cerita Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kita sudah cerita tentang Imam Mahdi dan Imam Dajjal dan Dajjal. Jadi Imam Mahdi dan Dajjal. Nanti ada lagi Isa, Ya'juj dan Ma'juj pada kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, sebelum ditutup dengan doa, saya mau ngasih informasi ya bahwa ya saya ngundang Bapak Saudara di hari Minggu besok tanggal 8. Itu kebetulan saya mau mengadakan acara haul daripada orang kakek kami Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dayun yang ke-57. Kemudian dibarengi dengan kegiatan taklim FKMM. Ya, jadi taklim FKMM tanggal 8 itu di Masjid Jami'at Thohiri sekaligus peringatan haul yang ke-57 Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dayun. Ya, kemudian hari Sabtunya sholat asar itu ada pembacaan Khatmul Quran. Ustaz Abdul Aziz yang ada waktu, Ustaz ya, yang lain-lainnya ya, kalau memang hari Sabtu asar ada waktu, kita baca khatam Quran di depan makbarah ya, Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir. Nah, kemudian nanti hari Minggu subuhnya kita baru melaksanakan acara haul dan sekaligus taklim FKMM. Itu aja. Mudah-mudahan Bapak Saudara jamaah dan Mushalah Al-Hidayah yang ada waktunya bisa sama-sama hadir ya ke Masjid At-Thohiri. Sekian, terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.